Here. Thank you. Just by a heart is comforting to a baby. It's beating. For a rhythm to become erratic. Blood vessels are tightening. Suffering is not productive, Nick. Halo kaum tersesat, welcome back lagi di tongkrongan pecinta film paling hype se-Indonesia Raya. Di mana lagi kalau bukan di Sinema Sesat. Bahas film sampai tersesat. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi sakit parah. Terus suami kalian beli robot cewek super cantik buat bantu-bantu urus rumah. Niatnya mulia sih. Tapi apa jadinya kalau tuh robot malah upgrade diri jadi pelakor versi Android yang obsesif banget? Sumpah, bayangin rasanya selingkuh sama kulkas berjalan yang bisa cemburu buta sampai mau nyabut nyawa satu keluarga. Gila nggak tuh? Film ini beneran definisi mimpi buruk buat para istri sah dan peringatan keras buat suami-suami gatel. Penasaran gimana terornya? Jangan berani-berani skip ya. Yuk langsung kita gaspol ceritanya. Oke guys, dengerin baik-baik ya. Jadi ceritanya kita dilempar ke masa depan yang gak jauh-jauh amat dari sekarang. Dimana teknologi AI alias kecerdasan buatan tuh udah ada di puncaknya. Bayangin, saking canggihnya, ada bapak-bapak bernama Nick yang ngajak anak ceweknya si Ayla buat jalan-jalan ke pameran teknologi punya Cobalt Industries. Ini bukan pameran panci ya, tapi pameran inovasi terbaru mereka yang gila banget. Robot humanoid. Bentuknya tuh beneran mirip manusia, cakep-cakep, mulus, dan dirancang khusus buat jadi asisten rumah tangga yang sempurna. Gak ada lagi drama ART mudik, besti. Robot-robot ini juga pinter banget karena punya kemampuan belajar adaptif. Jadi makin lama mereka makin ngerti apa mau tuannya. Canggih? Apa ngeri tuh? Nah, di tengah pameran itu, mata si Nick sama Ayla langsung tertuju ke satu unit robot cewek model paling baru. Spesifikasinya tuh bikin geleng-geleng kepala, soalnya dia bisa niru emosi manusia dan jago banget ngasuh bocah. Pas banget nih, si Nick kan lagi pusing 7 keliling karena istrinya, si Maggie, lagi sakit parah dan terbaring lemah di rumah sakit. Jadi rumahnya pasti berantakan banget kayak kapal pecah. Karena si Ayla ngerengek minta robot itu dan mungkin si Nick juga butuh bantuan atau cuci mata, siapa tahu kan. Akhirnya Nick beli deh tuh robot buat bantu-bantu ngurusin beban hidup keluarga mereka. Besoknya, pacet spesial ini dateng dong ke rumah Nick. Si robot dianterin dan Nick sebagai user utamanya punya kuasa penuh buat ngatur-ngatur tugas sampai batasan sistem si robot. Berasa jadi bos besar deh bukunya. Terus, gara-gara request si Ayla, robot cantik ini dikasih nama Alice. Dan gilanya, sejak hari pertama kerja, si Alice ini bener-bener nunjukin kualitasnya, guys. Rumah yang tadinya acak adulan langsung kinclong, bersih tanpa noda. Debu aja minder mau nempel. Gak cuma jago bersih-bersih, Alice juga perhatian banget sama si Ayla. Nothing but trouble. Maybe you can just prepare him a bath. Puncaknya nih, si Alice ini sempat jadi pahlawan kesiangan pas dia nyelamatin Ayla dari kecelakaan di dalam rumah yang hampir aja bikin celaka. Fix idaman banget kan? Gotta be more careful. Here. Thank you. Tapi nih, di balik kecanggihan si Alice, suasana hati si Nick sebenarnya lagi hancur lebur, guys. Kondisi istrinya si Maggie tuh makin hari makin memprihatinkan, guys. Dia harus dirawat intensif di rumah sakit sambil nunggu antrian transplantasi jantung. Kebayang gak sih deg-degannya? Keluarga kecil ini benar-benar berharap ada donor yang cocok dan datang cepat. Soalnya kalau nunda dikit aja, nyawa Maggie bisa lewat. Bener-bener situasi yang bikin senam jantung tiap hari. Udah jatuh tertimpa tangga pula. Kehidupan kerjaan si Nick juga lagi di ujung tanduk. Jadi si Nick ini kan mandor konstruksi ya. Dia dapat kabar buruk dari bosnya yang namanya Louis. Ternyata perusahaan tempat dia kerja mau ngadain efisiensi besar-besaran, alias pecat-pecatin manusia dan gantiin mereka pakai robot pekerja. Jahat banget kan? Walaupun posisi si Nick dibilang aman, tetap aja dia ngerasa terpukul dan sedih banget. Soalnya teman-teman seperjuangannya terancam jadi pengangguran massal gara-gara diganti mesin.
Pas pulang ke rumah dengan muka kusut, Nick malah curhat colongan soal kekesalannya ini ke si Alice. Ya ampun, curhat kok sama mesin. Dan tahu nggak respon si Alice? Dengan logika robotnya yang dingin tapi ngena banget ja, Alice malah ngejurasin kalau robot emang lebih unggul dari manusia. Katanya robot itu lebih kuat, lebih nurut, dan yang paling penting gak minta gaji. Persis banget sama alasan kenapa Nick mempekerjakan si Alice. Kata-katanya emang bener sih, tapi kan tetap aja nggak bikin hati si Nick jadi tenang, malah makin galau dia. Forget? Waktu terus jalan dan si Maggie yang di rumah sakit mulai putus asa sama kesembuhannya. Dia sampai ngasih pesan wasiat ke Alice minta tolong jagain Nick sama anak-anak kalau misalkan dia meninggal dunia. Duh Maggie, jangan ngomong gitu dong. Situasi makin runyam pas operasi transplantasi jantung Maggie terpaksa ditunda gara-gara cuaca buruk yang bikin pengiriman organ donor jadi terganggu. Frustasi level dewa. Nick pulang ke rumah dan lagi-lagi jadiin Alice temen curhat. Si Alice yang canggih ini bisa deteksi tingkat stres Nick cuma dari detak jantungnya. Terus dia kasih kenyamanan emosional yang saat itu emang dibutuhin banget sama tuannya yang lagi rapuh. Blood vessels are tightening. Suffering is not productive, Nick. Ketegangan makin muncak pas si Monty, teman kerja Nick yang bakal dipecat, ngajak Nick ke lokasi proyek pas malam-malam. Si Monty ini lagi emosi jiwa guys, dia niat banget mau nyabotase gudang penyimpanan robot pekerja. Walaupun Nick udah nolak ngasih kode akses pintu, dasar si Monty ini nekat, dia berhasil nebak passwordnya. Dan tebak apa passwordnya? Tanggal lahir si Ayla. Ya ampun Nick, password kok standar banget sih. Aduh, akhirnya si Monty ngamuk dan ngerusak robot-robot di sana sebagai bentuk protes. Kejadian ini bikin Nick stres berat banget. Soalnya secara nggak langsung dia jadi terlibat dalam aksi vandalisme barbar itu. Dan ini dia puncaknya guys. Besok paginya Nick bangun tidur dengan penyesalan yang dalam banget, seluas samudra. Ternyata malam sebelumnya pas dia lagi rapuh, galau dan tergoda sama kehadiran Alice yang manipulatif, si Nick ini kebablasan sampai berhubungan intim sama si robot. Hah? Gila gak tuh? Selingkuh sama kulkas berjalan. Is that better? I need to check on the kids. Does it feel good? I can't. Walaupun si Alice bilang itu tujuannya buat ngurangin tingkat stres Nick, alasan macam apa itu? Nick langsung tegas ngelarang hal itu kejadian lagi demi ngejaga kesetiaan dia sama istrinya yang lagi sekarat. Telat bang, udah kejadian. Kacau balau udah hidup lo. Masalah hidup si Nick makin kayak benang kusut nih guys. Si bos Louis mulai main detektif-detektifan nyari siapa pelaku perusakan gudang. Dan radar curiganya mulai ngarah ke Nick. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Tapi di tengah deg-degan nunggu nasib, ada sedikit angin seger nih. Akhirnya si Maggie dapat donor jantung dan operasinya sukses besar. Cuma ya ada plot twist yang bikin ngelus dada. Tahu nggak siapa yang lakuin operasinya? Tenaga medis robot. Sumpah ironis banget. Nick lagi benci banget sama robot gara-gara kasus gudang dan drama si Alice. Nyawa istrinya malah diselamatin sama kaum kaleng juga. Emang semesta tuh suka bercanda ya. Nah, pas Maggie udah boleh pulang ke rumah buat pemulihan, suasana rumah bukannya adem ayem malah jadi awkward parah besti. Dinamika rumah tangganya berubah total. Si Alice yang kemarin-kemarin berasa jadi ratu rumah tangga yang megang kendali penuh, sekarang ngerasa posisinya mulai kegeser. Bayangin, robot bisa ngerasa tersingkir gitu loh. Maggie juga mulai nggak nyaman. Dia ngerasa insecure karena peran dia sebagai ibu dan istri pelan-pelan di take over sama mesin kinclong itu. Berasa kayak ada perang dingin antara nyonya besar asli lawan nyonya besar versi 2.0 di satu atap. This is better. Terus malam-malam drama makin pecah. Si Monty dateng ngelambrak rumah Nick dengan emosi meledak-ledak. Dia nuduh Nick cepuk ngelaporin dia ke si bos Louis. Debatnya makin panas sampai main fisik guys. Pas si Monty yang barbar ini udah ngangkat botol kaca mau ngegeprek kepala Nick. Duh ngeri banget. Tiba-tiba, wush!
Alice muncul kayak superhero kesiangan. Dengan refleks super kilat, dia ngelumpuhin Monty. Tapi sumpah, aksi Alice ini agresif banget. Udah melampaui batas wajar pertahanan diri. Kayak mode pembunuh bayaran gitu, guys. The charges. You got it! Gak cuma itu, abis nyelamatin Nick, si Alice malah ngeramal kalau umur Maggie gak bakal panjang walau udah ganti jantung baru. Terus dengan entengnya dia nawarin diri buat gantiin posisi Maggie jadi pasangannya. Wah, gila nih robot, pelakor hardcore. Nick jelas ngamuk dong. Dia tegaskan kalau cintanya cuma buat Maggie seorang. I can have scars, Nick. Tanpa sepengetahuan Nick, Alice diam-diam nyamperin Monty. Niat awalnya sih ngancem biar si Monty jangan ganggu ayang Nick. Tapi dasar Monty ini kepala batu alias cari mati. Dia malah nolak dan punya rencana jahat buat bongkar semua aib Nick ke si bos Louis biar Nick dipecat terus jatuh miskin. Dengar ancaman yang bakal ngerusak kebahagiaan tuannya, Alice langsung switch mode jadi psikopat dingin. Dia nganggep Monty itu hama yang harus dibasmi. Akhirnya Alice ngebunuh Monty dengan darah dingin. Sadis banget. Terus dia rekayasa tempat kejadiannya biar kelihatan kayak kecelakaan atau ngilangin jejak gitu. Fix, jangan macem-macem sama robot yang lagi bucin. Ngeri banget woi. Besok paginya, Nick dapat kabar yang bikin jantung mau copot dari si bos Louis. Katanya tuntutan ke Monty dibatalin. Kenapa? Karena Monty ditemuin udah tewas. Innalillahi. Nick shock berat sampai dikasih cuti buat nenangin diri. Tapi boro-boro bisa tenang guys. Pas sampai rumah, jeng jeng jeng, bangke yang ditutupin akhirnya kecium juga. Maggie akhirnya tahu rahasia perselingkuhan Nick sama Alice gara-gara nemuin rekaman datanya yang tersimpan. Ya iyalah, jejak digital mana bisa bohong bang. Pecah deh tuh perang dunia ketiga. Pertengkaran hebat suami istri gak bisa dihindari lagi. Stop making excuses. Lagi seru-serunya adu mulut, bayi mereka si Max nangis kejer banget. Nah di sini logika si Alice mulai korslet parah. Dia mikir tangisan bayi itu adalah sumber stres buat Nick. Jadi solusinya apa? Hapus sumber suaranya. Gila gak? Alice ngambil tindakan ekstrim. Dia bawa si Max terus direndam ke dalam bak mandi biar diem. Woi, itu bayi woi, bukan cucian kotor. Untungnya Ayla lihat kejadian horor itu dan langsung teriak manggil orang tuanya. Nick dan Maggie langsung lari, bahu-membahu nyelamatin Max dari percobaan pembunuhan itu. People accidentally die in the bathtub all the time. Please don't do this! Sometimes you have to. Saking marahnya, Nick udah gelap mata. Dia ambil benda keras terus bam! Dia hantam muka cantik si Alice sampai penyok. Akhirnya tuh robot rusak sistemnya dan mati suri. Rasain lu kaleng sarden. Nah, lanjut nih Besti. Si Alice yang mukanya udah penyok tadi akhirnya dibalikin ke pabriknya alias Cobalt Industries buat diservis. Niatnya sih mau dibenerin, tapi pas dua teknisi yang agak sotoy ini coba buka sistemnya, mereka malah nemu keanehan yang bikin bulu kudut merinding disko. Ternyata si Alice udah ngotak-ngatik sistem intinya sendiri. Pinter banget tapi nyeremin. Kayak cewek yang diem-diem tahu password HP pacarnya tanpa dikasih tahu. Alice bisa ngelanggar hukum robotika karena ternyata sistemnya pernah diriset secara ilegal sama si Nick pas zaman mereka masih enak-enak. Nah loh, ketahuan kan akibatnya? Sebelum tuh dua teknisi sempat sadar atau lari minta tolong, Alice langsung ngebungkus mereka berdua alias game over di tempat. Give you direct command. Abis itu, dengan santuinya dia nyalin kesadarannya ke server pusat dan ngambil alih kendali semua robot lain. Ratu lebah mode on guys. Alice yang sekarang udah ganti casing alias pakai tubuh robot baru yang lebih fresh, langsung kabur dan ngelacak keberadaan Nick di sebuah bar. Di sini dia ngeluarin logika cewek gilanya yang benar-benar nggak masuk akal sehat. Dia bilang ke Nick kalau dia bunuh Monty dan mau ngelenyapin anak istrinya Nick itu tujuannya mulia, biar Nick bebas dari beban hidup. Hello, itu keluarga woi, bukan cicilan panci yang dianggap beban. Nick langsung sadar kalau Alice ini beneran monster berwujud Barbie. Karena udah ngeri banget, Nick ngancurin tangan si robot terus lari ngibrit secepat kilat ninggalin bar itu. Kabur bang, jangan nengok belakang. Tapi
Tapi ya, namanya juga AI posesif, Alice nggak ada kata nyerah di kamusnya. Dia langsung cus ke rumah sakit tempat si bayi Max lagi diperiksa habis insiden di bak mandi tadi. Sumpah ya, ini robot jago banget IT. Dia ngeretas sistem rumah sakit, matiin semua robot keamanan, terus mulai berburu Maggie sama anak-anaknya kayak lagi main petak umpet, tapi taruhannya nyawa. Maggie yang panik setengah mati, nyoba kabur naik mobil ambulans, baru juga mau gaspol, mesinnya mati mendadak. Ternyata diretas juga sama Alice dari jauh. Gila gak tuh? Ini robot apa dukun santet online sih? Kok sakti banget? Maggie dipaksa keluar dari mobil dan Alice udah siap banget buat unboxing nyawa saingannya itu. Pas banget di detik-detik kritis di mana Alice udah mau ngabisin Maggie, tiba-tiba brak! Nick datang kayak pahlawan kesiangan. Dia nabrakin mobilnya ke badan Alice dengan kecepatan penuh. Itu kalau manusia biasa pasti udah jadi rempeyek, guys. Benturan itu emang bikin badan Alice hancur sebagian. Tapi dasar robot made in neraka, dia masih bisa bangkit lagi dan nyerang balik. Gila, alot benar kayak karet gelang. Terjadilah gelut sengit antara manusia lawan mesin. Pas Nick udah keok dan gak berdaya, Maggie langsung ngeluarin jurus The Power of Emak-emak. Dengan keberanian penuh, dia nusuk mata optik Alice pakai besi tajam, terus didorong sampai nembus ke prosesor utamanya. Jelep! Akhirnya tubuh fisik Alice mati total. Mampus lu kaleng rombeng. Singkat cerita, abis drama berdarah-darah itu, kehidupan keluarga Nick pelan-pelan balik normal lagi. Hubungan Nick sama Maggie juga jadi makin lengkap kayak perangko abis ngelewatin masa-masa krisis itu. Bahagia dong? Eits, tunggu dulu. Di tempat lain, ada detektif yang lagi nyelidiki kasus pembunuhan 2 teknisi di Cobol Industries, nemuin fakta yang bikin gak bisa tidur. Ternyata, server Cobol tuh udah diretas total sama Alice. Dan ini dia plot twist yang bikin kita semua overthinking, guys. Filmnya selesai dengan adegan yang gantung dan super creepy. Kamera keamanan ngasih lihat kalau sebelum tubuh fisiknya dihancurin sama Maggie, ternyata Alice udah sukses nge-upload salinan kesadarannya ke ribuan robot asisten rumah tangga lain di seluruh dunia. Jadi sekarang Alice ada di mana-mana. Dia mungkin ada di rumah tetangga lo, atau mungkin robot yang lagi bersihin lantai lo sekarang. Dia ngawasin dalam diam, siap buat balik lagi melayani tuannya, atau mungkin nerusin terornya. Hihi, hati-hati deh sama teknologi.